Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Arselia dengan NIM C1M0231005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikropropagasi durian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Apa sih yang dimaksud dengan mikropropagasi durian? Jadi, menurut Manu et al. Tahun 2022, mikropropagasi adalah pengembangan tanaman lengkap dari jaringan tanaman meristematik kecil dengan cara membudidayakan secara in vitro dalam kondisi aseptik pada media nutrisi. Mikropropagasi secara umum mengacu pada teknik kultur jaringan memperbanyak tanaman secara in vitro melalui berbagai strategi. Sedangkan durian menurut Ketsa et al. Tahun 2020 merupakan tanaman asli Asia Tenggara yang ditanam secara komersial seperti di Indonesia. Durian memiliki aroma yang unik dan rasa manis yang mempunyai daya tarik tersendiri kepada penggemar setianya sehingga dijuluki sebagai raja buah. Daging durian juga mengandung senyawa bioaktif yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, tujuan dari mikropropagasi. Mikropropagasi bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan secara massal yang mempunyai materi genetik yang identik serta fisiologi yang seragam dengan perkembangan yang normal dan bebas patogen. Selain itu, mikropropagasi bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang dapat melalui proses aklimatisasi secara singkat dengan biaya yang hemat. Slide selanjutnya adalah teknik mikropropagasi. Mikropropagasi memiliki dua teknik, yaitu teknik generatif dan teknik vegetatif. Menurut Mercy et al. Tahun 2016, teknik generatif atau perbanyakan generatif disebut juga perbanyakan cara kawin atau perbanyakan seksual. Perbanyakan ini merupakan usaha atau cara penggadaan benih tanaman menggunakan biji. Sedangkan teknik vegetatif menurut Dastama et al. Tahun 2022 merupakan satu cara mendapatkan bibit durian yang bermutu dan berkualitas tinggi karena berasal dari organ vegetatif tanaman, yaitu batang, cabang, ranting, pucuk daun, umbi, dan akar yang dapat mewarisi sifat yang sama dengan induknya. Slide berikutnya adalah metode mikropropagasi durian. Adapun metode dari mikropropagasi durian yaitu yang pertama, kultur tunas atau shoot culture dengan cara mengambil bagian pucuk atau tunas dari tanaman induk dan menanamnya pada media kultur yang mengandung nutrisi dan hormon. Tujuannya merangsang pertumbuhan tunas secara cepat untuk menghasilkan tanaman baru. Kelebihannya adalah tanaman yang dihasilkan seragam dengan tanaman induk dan bebas penyakit. Yang kedua yaitu kultur kalus atau kalus culture dengan cara menanam jaringan tanaman yaitu daun, batang, atau akar pada media kultur untuk merangsang pembentukan kalus yang kemudian dapat didiferensiasi menjadi tunas dan akar. Tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak tanaman dari satu jaringan. Kelebihannya memungkinkan produksi tanaman dalam jumlah besar, ideal untuk pembiakan massal. Yang ketiga adalah kultur meristem atau meristem kultur. Caranya, mengambil meristem atau bagian paling aktif tumbuh dan menumbuhkannya pada media kultur yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman bebas dari virus. Kelebihannya adalah ideal untuk menghasilkan tanaman sehat tanpa penyakit. Selanjutnya yang keempat adalah kultur embrio atau embryo culture. Caranya, mengambil embrio dari biji tanaman dan menumbuhkannya pada media kultur yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman dari embrio yang mungkin tidak dapat tumbuh di luar biji. Kelebihannya adalah untuk meningkatkan peluang keberhasilan perkembangbiakan dari biji yang sulit untuk tumbuh. Dan yang terakhir adalah protoplasma fusion atau fusi protoplasma. Caranya menghilangkan dinding sel untuk mendapatkan protoplasma yang kemudian dapat berkembang menjadi tanaman. Tujuannya adalah untuk rekayasa genetika atau fusi sel. Kelebihannya adalah memungkinkan manipulasi genetik dan persilangan yang tidak mungkin secara alami. Tahapan secara umum yang dapat dilakukan pada mikropropagasi durian yaitu sterilisasi eksplan, di mana bagian tanaman misalnya tunas atau kalus disterilkan untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme. Selanjutnya, penanaman pada media kultur.
yaitu explant diletakkan di media yang mengandung nutrisi, vitamin, dan hormon pertumbuhan, yaitu auksin dan sitokinin. Lalu dilakukan multiplikasi tunas. Setelah explant tumbuh, hormon dalam media dirancang untuk merangsang pembentukan tunas secara massal. Berikutnya adalah induksi pengakaran. Setelah tunas terbentuk, media diubah dengan menambahkan auksin untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang terakhir adalah aklimatisasi. Tanaman yang sudah berkembang dipindahkan ke kondisi rumah kaca sebelum dipindahkan ke lapangan terbuka untuk adaptasi. Yang terakhir adalah manfaat dari mikropropagasi durian. Yang pertama, untuk produksi massal, memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat, memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang seragam secara genetik sehingga kualitas buah, rasa, dan ukuran dapat dipertahankan di seluruh populasi. Yang ketiga, bebas dari penyakit. Karena proses dilakukan dalam lingkungan steril, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan menghasilkan bibit yang lebih sehat. Dan yang terakhir, membantu melestarikan varietas durian unggul atau langka dengan memperbanyaknya secara cepat dan efisien. Dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mikropropagasi durian merupakan metode perbanyakan tanaman yang efisien dan efektif yang memungkinkan produksi bibit durian dalam jumlah besar dengan kualitas genetik yang terjamin. Melalui teknik ini, durian dapat diperbanyak dengan cepat, mempertahankan sifat unggul dan mengurangi risiko penyakit, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Meskipun membutuhkan fasilitas dan keahlian khusus, mikropropagasi memberikan peluang untuk melestarikan varietas langka dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dalam budidaya durian. Selain itu, mikropropagasi juga memiliki dua teknik, yaitu teknik generatif dan teknik vegetatif. Sedangkan metode yang digunakan pada mikropropagasi durian adalah kultur tunas, kultur meristem, kultur kalus, kultur embrio, dan protoplasma fusion. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.